皆さん、こんばんは。はい、私でまたいますね。今日は皆さんどうですか？元気ですか？元気ですね。よかったです。私も元気です。いつも元気です。私の家族もいつも元気です。よかったです。はい、皆さん、今、私は私のおばあちゃんの家にいます。なぜなら、私はおばあちゃんを世話したいです。はい、私のおばあちゃんが今病気です。何を病気ですか？秘密。はい、じゃあ皆さん、今日は何を話せますか？皆さんは、もう知りましたか？まだですね。はい。皆さん、今日は私は、入手を話し合います。どんな入手ですか？皆さん知りましたか？知りませんですね。はい、じゃあ、はい、入手は2025 6に新しい入手です。はい、どんな入手ですか？皆さん、ずっと私の動画を見なければなりません。はい、入手は2025年から2026まで自然の災害の警戒を話しています。それに私は災害が2025から2026年のおとといまで災害を話し合います。はい。じゃあ皆さんその前に皆さんはこれの動画を見てください。Perairan selatan dari Indonesia, mulai dari Bengkulu, kemudian Sumatera bagian selatan. Slide terpenting yang perlu saya sampaikan hari ini bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia, mulai dari Bengkulu, kemudian Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon tropis. Tentunya akan ada ancaman curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi dan juga gelombang tinggi. Next. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian. Yang paling kiri itu adalah siklon tropis Cempaka di perairan selatan Jawa di Yogyakarta tahun 2017. Ini kategori 1. Kemudian pada 2021 itu siklon tropis Seroja itu di perairan NTT, dan kemudian kita menghadapi lagi di tahun 2025 yang tadinya di daerah utara terjadinya 24 tahun yang lalu ya. Pada tahun 2001 ini terjadi lagi siklon Senyar di Selat Malaka. Ini untuk yang Cempaka dan Senyar ini kategori 1, yang kategori 2 adalah siklon tropis Roja. Kita perlu bersiap juga apabila siklon tropis dengan kategori yang lebih tinggi, lebih kuat, itu terjadi pada daerah-daerah atau provinsi yang padat penduduknya. Ini kesiapsiagaan perlu kita siapkan mulai sekarang.
Bencana banjir bandang akibat sungai meluap melanda sejumlah desa pada 2 kecamatan di lereng Gunung Slamet wilayah Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 7 rumah hanyut diterjang banjir dan puluhan lainnya rusak berat. Sejumlah desa di 2 kecamatan Kabupaten Purbalingga yang berada di lereng Gunung Slamet diterjang banjir bandang. Banjir bandang menerjang permukiman saat wilayah lereng Gunung Slamet diguyur hujan deras selama berjam-jam. Arus deras banjir bandang yang terjadi pada pukul 3 dini hari menghanyutkan 7 rumah. Ketujuh rumah yang hanyut adalah milik warga desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, yang berada dekat Sungai Soso yang menjadi jalur banjir bandang dari arah lereng Gunung Slamet. Banjir bandang juga melanda desa Serang, Kutabawa, dan desa Gunung Malang yang berada di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Mrebet. Banjir bandang merusak 25 rumah yang hancur tertimpa material batu dan kayu gelondongan. Tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir bandang ini. Terus kaget, ada minta tolong. Tuh ternyata itu banjir. Nah, terus sampai lari apa gimana? Udah nggak bisa lari. Kenapa? Karena udah ada banjir di depan. Oh, nggak berani kemana-mana? Nggak berani, takutnya itu bawa banjir gitu. Terus ternyata yang dilihat apa? Ya udah banyak air, terus kayu-kayu, batu, tembok, kayak gitu. Nah, ini cukup signifikan dampak dari banjir bandang tersebut. Dampak kerusakan yang terjadi, pertama dari dampak tersebut ada aliran sungai ya yang jebol dan juga banjir. Nah, ini berdampaknya ada 7 rumah yang hanyut. 7 rumah yang hanyut, puluhan rumah lainnya rusak. Tadi akses jalan raya juga sempat terputus tadi pagi, tapi alhamdulillah siang ini sudah terbuka kembali. Warga dibantu relawan bergotong royong melakukan pembersihan material berupa lumpur dan kayu di lingkungan permukiman yang diterjang banjir bandang. BPBD Purbalingga masih melakukan pendataan jumlah rumah yang rusak dan kerugian yang diakibatkan. Hendra Septa, TVRI Jawa Tengah. Bencana angin puting beliung menerjang wilayah desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jumat sore. Akibatnya ratusan rumah warga alami kerusakan, bahkan sejumlah rumah diantaranya ambruk rata dengan tanah. Ratusan rumah warga di desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras melanda desa tersebut pada Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga mengaku angin bertiup sangat kencang disertai suara gemuruh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas, wilayah terdampak puting beliung terparah terjadi di wilayah RW 3 dan RW 5. Total rumah warga yang terdampak mencapai 159. Kerusakan bervariasi mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga rusak atau roboh rata dengan tanah. Pada Jumat malam, warga terdampak terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya atau kerabat yang dinilai aman. Gede sekali ya? Gede, terus suaranya aja menggenggam kayak gitu kan. Sama hujan juga? Pasti seratai hujan juga. Berarti mencekam sekali ya Pak ya? Mencekam, itu kejadiannya sih nggak lama sih, sekitar 14 menit gitu. Camat Sumbang Hermawan Novianto menjelaskan, pemerintah saat ini mengupayakan penanganan darurat berupa perbaikan terhadap rumah-rumah yang alami kerusakan agar dapat segera ditempati kembali. Yang roboh rata dengan tanah ya Pak ya? Kalau mayoritas Pak kerusakan dia Pak? Petugas bersama warga setempat melakukan kerja bakti massal memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Wayu Nur Sasongko, TVRI, Jawa Tengah. Proses evakuasi terhadap korban yang juga masih dalam proses pencarian. Dia dan juga Oke, sudah, ayo. Bapak kurangi, ya Bapak kurangi mundur.
evakuasi terhadap korban dan juga Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korbannya kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Devo, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. 皆さん、さっき皆さんは入手の動画を見ましたね。はい。あそこでたくさんを壊れました。それにあそこで人たくさんが亡くなりました。では皆さんはいつでもどこでもいつも気をつけなければなりませんね。はい。じゃあ皆さんさっき私の動画です。間違いないければ申し訳ありません。私はまだ日本語を勉強します。皆さんまた会いますね。ありがとうございます。